Berhubung lagi puasa, jadi kita nggak ada adegan dari luar bawa-bawa gelas. Kali ini kita akan membahas tentang white balance, keseimbangan putih. Oke, bukan itu. Tapi kita akan membahas white balance dari mulai apa itu white balance, apa yang kita atur dari white balance, kemudian juga pengaruhnya mungkin. Hai, saya Arif dari 32 Lab Channel, di mana channel ini akan membahas tentang bla 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 audiovisual. Masih suka bingung kenapa foto kamu cenderung berwarna biru atau bluish atau cenderung berwarna orange, di mana putih tidak terlihat seperti putih, terlalu biru atau terlalu orange. Itu namanya color cast. Apa itu color cast? Color cast yaitu tadi, di mana warna putih tidak menjadi putih, tidak pure putih. Mungkin agak kebiru-biruan, mungkin agak orange, atau kalau bener-bener warnanya udah berubah banget, bisa ungu, bisa hijau. Kenapa itu bisa terjadi? Hal pertama adalah itu ada kesalahan pada white balance yang kamu gunakan. Hal pertama, white balance. White balance adalah pengaturan dalam kamera yang memungkinkan kita untuk mendapatkan color balance yang tepat. Dimana itu tadi yang udah gue bilang, warna putih bener-bener menjadi putih. Warna putih, pure white, bener menjadi putih ya, terlihat putih sesuai dengan natural mata kita melihat, tidak terlalu biru atau tidak terlalu kuning. Dalam white balance sebenarnya kita mengatur antara white balance dengan color temperature, di mana sumber cahaya yang berbeda memiliki color temperature yang berbeda. Seperti contoh ada warna putih di sini, kemudian ada warna kuning di belakang, itu memiliki color temperature yang berbeda. Misal, gue nggak tahu pastinya, tapi kemungkinan mungkin cahaya yang ada di sini warna putih ini sekitar 4000 sampai 5600 Kelvin, dan cahaya di belakang sekitar 2000 sampai 3500 Kelvin. Mungkin, gue nggak tahu pastinya. Rada-rada sotoy dikit lah. Color temperature memiliki satuan nilai Kelvin. Gue akan ngasih cheat sheet-nya di layar, silakan di pause kalau memang butuh. Tapi kalau mau dilanjutkan, contoh cahaya dari lilin memiliki color temperature warm sekitar 1000 Kelvin sampai 2000 Kelvin. Sementara lampu neon atau fluorescence memiliki color temperature 4000 Kelvin sampai 5000 Kelvin. Karena kita mengukur dengan temperatur, color temperature dengan satuan nilai Kelvin, maka kita akan menyebut warna-warna yang agak kuning itu dengan warm, dan warna-warna yang kebiru-biruan atau bluish dengan cool and warm. Kamera kita biasanya udah memiliki beberapa preset untuk white balance, dari mulai auto white balance, kemudian mungkin ada cloudy, ada sunny day, terus shade dimana bayangan, terus ada fluorescent, tungsten, dan lain-lain. Untuk kamera Sony preset-preset itu ada auto white balance, daylight, shade, cloudy, incandescence, fluorescence, warm white, fluorescent cool white, fluorescent day white, fluorescent daylight, flash, underwater, auto, Kelvin, dan custom. Sekarang saya akan memberikan contoh dari masing-masing auto white balance presets agar kita bisa lihat kayak gimana sih hasilnya. Kenapa sih mesti banyak-banyak preset kalau misalkan udah ada auto white balance? Atau kita bisa ngatur secara manual di Kelvin. Kenapa mesti banyak preset? Ada shade, ada cloudy, ada dan lain-lain. Auto white balance memang udah bagus. Secara default juga kita udah disetting di auto white balance. 90% juga gue kalau bikin foto, bukan bikin ya, maksudnya 90% juga gue kalau moto pakai auto white balance. Biar gampang gitu, biar simple. Cuman kadang itu ada beberapa hal atau beberapa kasus di mana auto white balance tidak bisa memberikan white balance yang akurat. Atau saat kita mau bikin stories, misalkan ada beberapa foto, 1, 2, 3, atau 4 foto di tempat yang sama berbarengan, cuman agak beda angle, ada beda framingnya aja. Itu sering terjadi kadang di foto 1, 2, 3, 4 ini suka ada yang white balance-nya miss. Jadi 3 misalkan sama tapi 1 beda. Padahal di waktu yang kurang lebih tidak jauh, kemudian di lokasi yang sama, cuman kadang framing sama komposisinya aja yang rada berubah. Kenapa bisa begitu? Mungkin yang pertama, di dalam frame tidak ada warna putih atau warna yang mendekati warna putih.
Yang kedua, frame diisi hanya dengan satu warna atau didominasi dengan hanya satu warna. Seperti misalnya lapangan didominasi hanya dengan warna hijau. Kemudian laut hanya dengan warna biru laut, atau langit didominasi bisa warna langit biru atau warna awan yang putih kecampur-campur. Yang ketiga, diisi oleh berbagai macam sumber cahaya seperti misalkan tungsten dan daylight. Maka dari itu kita harus tahu dulu color temperatur dari masing-masing sumber cahaya. Ini contohnya. Kalau diperhatikan dari color temperatur tabel berikut, itu kita bisa tahu bahwa warna lilin itu sebenarnya warm. 1000 Kelvin sampai 2000 Kelvin. Tapi kenapa hitungan pada white balance di kamera kalau kita taruh di Kelvin, 1000 Kelvin dan 2000 Kelvin ini jadinya malah cool, bukan warm. Kalau gitu mari kita lihat diagram berikut. Oke, anggaplah ini white balance kamera, di mana 1000 Kelvin itu bluish. Nah, sementara di tengah, garis di tengah itu adalah batas normal, dari putih terlihat putih. Saat kita ingin 1000 Kelvin ini menjadi normal, maka yang dibutuhkan oleh white balance adalah membuat orange lebih banyak sehingga mendapatkan garis normal, yaitu putih sama dengan putih. Begitu juga sebaliknya. Setelah kita lihat diagram tersebut, dari ilmu kesotoyan gue, terutama saya nih, ilmu sotoy saya, jadi sebenarnya mungkin white balance pada kamera itu dibuat terbalik dari color temperatur untuk mengisi kekosongan dari color temperatur sumber cahaya aslinya, agar kita bisa dapat posisi netral atau posisi di mana putih menjadi warna putih, tidak kuning, tidak warm, tidak cool, tidak kuning, tidak biru. Kalau untuk saya beberapa kali motret kadang memang masih suka pakai auto white balance sih, terutama untuk beberapa foto yang nggak terlalu harus diatur sedemikian rupa. Tapi kalau auto white balance udah terlalu gimana gitu ngaturnya kayak yang tadi udah gue bilang, gue bakal ganti. Tapi secara default atau secara kebiasaan gue cuman mengganti dari 2 Kelvin ini aja. Dua nilai ini yang sering gue pakai yaitu dari 3200 Kelvin kemudian dengan 5600 Kelvin. Nah, itu aja. Nggak pernah gue otak-atik lebih jauh lagi. Kecuali kalau memang bener-bener gue mau detail, gue cari bahwa putih ini harus putih. Tapi kayaknya jarang. Untuk penggunaan custom white balance itu masing-masing kamera, masing-masing brand kamera itu memiliki caranya masing-masing. Tapi secara garis besar itu cara penggunaannya sama. Kita gunakan kamera kita, terus kita foto warna putih full, satu frame putih ini doang pada posisi dimana yang kita akan moto. Lightingnya sesuaikan dengan apa yang mau kita foto. Jadi kalau misalkan gue mau foto ini, kita fullin di kertasnya tetap di sini, kita fullin satu layar frame itu di sini putih semua. Jepret, udah dijepret, baru kita masuk ke pengaturan dari custom white balance. Biasanya di situ nanti kita bakal disuruh pilih foto mana yang mau dijadiin custom white balance dari lingkungannya. Ya pokoknya gitulah. Dari situ kita bakal taruh foto yang tadi ini, kertas ini, kita jadiin custom white balance dan udah selesai. Hasil fotonya bisa dibilang sesuai lah, tergantung dari kita cara kita naruh framingnya. Tapi masalahnya kalau kita udah geser atau kita pindah lokasi atau tiba-tiba kalau kita foto di outdoor cahaya mataharinya sudah bergeser, ketutup awan dan lain-lain, itu kita mesti foto ini ulang begitu. Oke, cukup pembahasan white balance dari saya. Silakan komentar di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin lebih tahu tentang hal apa gitu, barangkali saya bisa membantu. Kalau lo suka silakan di-share, atau kalau kamu menginginkan video-video berikutnya jangan lupa di-subscribe biar kalian tahu kapan ada video terbaru, ada video terlama. Pokoknya nanti akan dikasih tahu terus sama YouTube kalau lo subscribe. Kemudian udah sih cukup. Saya Arif dari 32 Lab Channel pamit undur diri. Sekian, terima kasih.